Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi bukti otentik dari bentuk semangat perjuangan rasa nasionalisme. 28 Oktober juga dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Gagasan Sumpah Pemuda berasal dari organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah di Indonesia. Sumpah Pemuda ini dikemukakan dalam rapat tertutup yang diselenggarakan di gedung Indonesisch Kulturgebouw atau sekarang yang lebih dikenal dengan Museum Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu tersebut sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda tetap menyanyikannya. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh tokoh Muhammad Yamin. 3 poin penting dalam rumusan Sumpah Pemuda yakni mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun sayangnya 87 tahun berlalu, masyarakat dari berbagai elemen tidak hafal isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia dengan ini menyatakan apa ya tulisannya? Tadi hafal tuh, tadi berupa. Kami putra dan putri Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Aku saudara tanah air, ya kan? Terus lupa. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi saksi sejarah lahirnya pemuda-pemudi cerdas yang berani memajukan Indonesia. Mereka lahir dan berikrar menjadi satu tanah air, bangsa, dan bahasa sesuai dengan rumusan Sumpah Pemuda. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Pemirsa, di tayangan tadi ada sebagian atau beberapa warga yang ditanyai soal Sumpah Pemuda, tapi ada yang lupa, ada yang ingat sebagian. Meskipun ingat setiap kata-katanya juga nggak jadi jaminan kalau kita punya semangat Sumpah Pemudanya. Harapannya kan kita paham esensinya, memaknai esensinya soal bangsa yang satu, tanah air yang satu, punya bahasa yang menyatukan kita semua, bahasa Indonesia. Tadi saya berdua sama Grace, sekarang sudah ada tambahan 3 lelaki. Ada Mas Ferry, ada Kang Dede Yusuf, Mbak Sujiwo Tejo. Beliau berdua ini politisi muda, tadi Grace nanya, umurnya beda jauh nggak sama saya? Beda jauh atau enggak? Coba ngaku aja Mas Ferry. Beda dikit, beda dikit. Kang Dede beda dikit, beda banyak? Ya, saya tidak bisa dibilang muda sekarang. Saya masih 4 tahun dah nonton-nontonnya. Jangan bilang-bilang dong. Oh gitu. Masih umur 4 tahun, zaman lihat Kang Dede Yusuf, coba aduh. Ya kebaca lah umurnya berapa ya Kang ya. Yang penting semangatnya muda. Segituan lah. Baik, kalau kata PBB kan muda itu pokoknya masih produktif lah, bukan kata undang-undang kita. Undang-undang kita sekarang pemudanya muda banget. 30 tahun, saya udah tua sekarang. Nah, beliau berdua ini politisi, Mbak Sujiwo Tejo itu yang biasa ngomongin politisi. Nah, dan kesamaan antara Kang Dede Yusuf sama Mas Ferry ini pernah punya sejarah di Demokrat. Jadi yang satu alumni Partai Demokrat ke Partai Gerindra, yang satu alumni PAN sekarang di Demokrat. Jadi memang ada keterkaitan sama Demokrat. Saya mau nanya sama Kang Dede dulu, Kang. Enggak, saya nggak akan nanya politiknya. Kang, soal Sumpah Pemuda dan memaknainya. Kita kan setiap tahun merayakan ya, dan setiap tahun itu pula kita membahas soal hebatnya para pemuda zaman baheula. Hebatnya pemuda zaman sekarang apa dong kalau gitu, Kang? Baik Tina, terima kasih. Saya mungkin tadi terkagum-kagum dulu dengan adik-adik kita yang dari Triki ya. Ini ada yang taekwondo, jadi saya pikir saya juga dulu bagian daripada taekwondo, dan saya melihat anak-anak muda sekarang ini hebat-hebat. Gracia juga sudah hebat ya, sudah pengalaman internasional. Lalu kemudian kita lihat juga banyak atlet-atlet kita seperti Rio Haryanto, ya, pembalap formula yang ternyata juga dia memiliki satu nasionalisme yang sangat besar sekali. Dia menolak untuk masuk tim Malaysia, bayangkan saja ya, tetap untuk di Indonesia. Ini adalah pemuda-pemuda hebat. Belum lagi kita berbicara sekarang pemuda-pemuda kita yang mungkin pernah menjadi orang-orang hebat di Hollywood, dia kemudian datang ke Indonesia ya. Nah, inilah yang disebut hebat, berprestasi. Jadi kalau dulu kita bicara 1928, itu hebatnya adalah dalam politik tentunya. Nah, sekarang hebatnya adalah ruangnya menjadi lebih besar lagi. Jadi ada dari sisi industri kreatif,
ada dari media, ada kemudian juga pengusaha. Nah, mereka-mereka inilah yang kita harapkan menjadi pemuda-pemuda hebat di masa depan. Oke, Mas Ferry nih, tadi kan disinggung dari sisi olahraga tuh nggak terbantahkan deh ya, banyak banget yang hebat. Dari sisi industri kreatif luar biasa, misalnya nih para pembuat aplikasi tuh ya, dari mulai Gojek dan lain-lain yang revolusioner yang kita nggak ngebayangin, itu bisa membantu hidup kita dan ngasih solusi dalam hidup kita. Kalau kehebatan versinya Mas Ferry apa? Anak-anak muda zaman sekarang? Ya, yang pertama sekarang banyak medan dan sektor kehidupan yang sekarang diisi oleh orang-orang muda. Dan sektor-sektor itu ya tadi disampaikan Mas Dede soal industri kreatif, ekonomi, kemudian juga yang lain-lain. Tapi juga di sektor-sektor yang misalkan di pertanian, di peternakan, di nelayan segala macam, sekarang juga banyak orang-orang muda yang mereka sekarang mampu menggantikan peran orang-orang yang sekarang sudah usianya tidak produktif lagi. Petani kita kan sekarang malah menjadi masalah karena mereka yang bekerja di sektor pertanian sekarang usianya antara 55 sampai 65 yang masuk dalam kategori sudah tidak dianggap muda lagi. Tetapi sekarang banyak dari kalangan keluarga petani yang dari nelayan yang sekarang mereka merasa punya tanggung jawab untuk menggantikan generasi-generasi terdahulunya untuk masuk menjadi petani-petani yang hebat-hebat, nelayan yang hebat-hebat, peternak yang hebat-hebat, pengusaha-pengusaha kecil menengah yang hebat-hebat ya. Itu yang kadang-kadang suka luput dari pengamatan kita bahwa mereka mengambil peran dan tanggung jawab sebagai pemuda Indonesia yang lihat untuk kepentingan bangsa Indonesia ini lebih hebat, lebih bagus, lebih menjadi bangsa yang besar lagi gitu. Itu menurut saya seperti itu. Di politik itu juga hebat loh, wakil ketua umum. Ya, enggak Kang Dede juga hebat loh. Tapi ya gini, memang kalau di politik, menurut saya sekarang juga banyak kepala-kepala daerah yang muda-muda, kemudian juga di kalangan birokrasi juga muda-muda, dan ini memang satu siklus yang sudah tidak bisa dihambat lagi, bahwa munculnya mobilitas vertikal, mobilitas horizontal dari orang-orang pemuda Indonesia yang usianya memang sekarang sudah menjadi harus dan wajib sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak saya yang sekarang usianya 40-an ya, Grace. Jadi kalau ini kepala daerah. Beda-beda tipis lah. Grace. Disebut sih kepalanya ya Kang Dede, harusnya nggak usah disebut ya Kang. Ya, kalau dibilang 30-an juga Iya, ngebohong. Kira-kira gitu. Nah, kita harus ngerti suasananya itu sekarang. Mbah, saya mau ke Mbak Tejo nih kan. Tadi kedua politisi ini nyebutin soal unsur-unsur. Tapi sebenarnya bukan kedua politisi ini yang berbeda-beda kan, dari Demokrat terus akhirnya satu ke Gerindra, satunya tetap. Tina juga berbagai-bagai televisi, akhirnya tetap televisi juga. Kalau di TV emang peredarannya lebih kencang dibanding partai politik, perputarannya maksudnya. Jadi sekarang Mbah, saya mau tanya soal politisi sendiri nih. Kan kita udah lihat prestasi luar biasa di bidang olahraga dan lain-lain. Cuman kita punya harapan yang membumbung tinggi, tapi di sisi politik ada beberapa kisah, peristiwa yang membuat kita juga masih sedih gitu. Misalnya kasus korupsi, itu yang paling lekat gitu ya. Kita punya tokoh muda dari Partai Nasdem misalnya nih, mantan sekjen, itu kan muda gitu. Kita punya harapan besar, tapi sejauh ini ya tersangka gitu. Kemudian dari Partai Hanura itu juga kan nggak bisa kita bilang tua juga gitu ya. Dewi Yassin Limpo itu kemudian bikin kita jadi sebetulnya jangan-jangan yang bikin terang benderang itu di dunia yang di luar politik. Mohon maaf ya Bapak-bapak berdua, silakan komentari Mbak Tejo dulu. Sebenarnya enggak ya Tina. Jadi kalau kita lihat di zaman Pak SBY itu banyak juga kader-kader yang masih muda dari Demokrat. Terus ada wacana secara kebudayaan bahwa ini cara orang-orang tua yang nggak mau turun, sehingga ketika harapan waktu itu kan kaum muda pengen tampil, kaum tua supaya nyingkir, terus akhirnya dibikinlah orang-orang muda ini terjerat korupsi semua sehingga masyarakat yang muda sama aja gitu. Jadi ada wacana gitu. Yang lain lagi yang sering saya dengar soal pemuda adalah ayo berprestasi, padahal sudah berprestasi banyak seperti dibilang Kang Dede tadi. Dan kalau kita ngomong soal animasi, kita banyak kan di Hollywood, di Jepang, tapi selalu didinai seolah-olah nggak berprestasi, bandingannya selalu pemuda-pemuda pada zaman itu. Misalnya, ayo tiru dong,
masih ingat, Sentot Alibasa, prawira itu, 16 tahun sudah jadi panglima di Ponorogo. Ada Malik 20-an tahun sudah karir diplomatiknya. Oke, kalau mau dibandingkan itu saya cuma mau ngomong mungkin agak nggak fair ya. Karena mungkin saat itu saingannya nggak begitu banyak. Itu aja sih. Jadi kalau ngebandingkan, tirulah Ahmad Dahlan, Soekarno, masih muda, 20 tahunan udah mendirikan partai. Betul. Waktu itu Dokter Andes saja mungkin di Pulau Jawa baru 3 atau apa gitu loh. Waktu itu Dokter Andes. Sekarang dokter gigi aja udah sampai nggak mau praktek kan gitu loh. Dokter masih kurang loh. Masih kurang rasio dokter sama pasien itu. Sakit gigi. Tapi jadinya menurut Mbak Tejo malah nggak fair kalau kita membandingkan apple to apple antara perjuangan pemuda zaman dulu sama sekarang. Nggak fair, karena misalkan pada zaman saya 80-an lulus selesai itu paling saingan kerja 1:1000 saingan kerja. Sekarang mungkin 10.000. Apalagi nanti kalau masyarakat ekonomi yang Asia jadi bersaing dengan dokter-dokter dari, agak nggak fair perbandingan itu kalau setiap kali peringatan Sumpah Pemuda ini agak nggak fair. Jadi kita senang dengernya dari generasi yang agak senior. Maksudnya tadi kan Mbak bilang baru lulus tahun 80-an. Tahun 80-an tuh saya baru masuk SD Mbak, tos ah. Maksudnya berarti bisa mengakui bahwa tapi waktu itu mata uang RI sudah rupiah loh, tahun 80-an. Maksudnya saya jadi senang bahwa tidak cukup bijaksana jika membandingkan apa yang terjadi di masa lalu, plek-plek kita tempel sama kejadian masa kini. Kang Dede ada komentar? Ya, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Mbah Tejo tadi, saya pikir sangat benar sekali ya. Begini, kalau kita lihat perbandingan antara pemuda-pemuda di luar negeri, kita sebut saja Amerika misalnya ya, lalu kemudian di China misalnya, dengan pemuda-pemuda di sini, itu kita bisa lihat bahwa ternyata pemuda-pemuda kita berprestasi umumnya after dia mendekati kepala 3. Ya, kepala 3 tuh dia bisa menjadi CEO perusahaan, dia bisa menjadi atlet-atlet yang hebat. Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh beliau, persaingannya banyak. Dulu saya sebagai juara nasional di taekwondo, itu persaingannya sedikit, nggak banyak. Sekarang untuk menjadi seorang juara, itu mungkin seluruh Indonesia berebut. Ya, jadi menurut saya memang ini kondisi ini harus kita lihat juga dengan demografi. Saya menyitir sedikit saja mengenai bonus demografinya Indonesia. Saat ini penduduk Indonesia 250 juta kurang lebih. Artinya meaning dalam tempo 2020 nanti kita akan mencapai angka 275 juta. Kalau pertumbuhan penduduknya rate-nya tetap seperti ini ya? 2% per tahun ya. Roma Irama mesti meralat lagunya. 35 juta penduduk Indonesia tahun 70-an. Sekarang sudah 250 nanti. Berarti Roma Irama salah. Ya. Karena konteksnya tahun itu. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat saja bahwa ternyata slot-slot untuk berprestasi itu makin kecil, makin sedikit. Kita bisa melihat sekarang produktivitas daripada pekerja-pekerja kita. Pekerja-pekerja kita tentu untuk ini menjelang MEA, ini juga harus mendapatkan upgrading kompetensinya, kemampuannya. Ini harus kita dorong karena MEA ini nanti sebentar lagi, ini pemuda-pemuda dari luar, ini dari Singapura, dari Thailand, dari Filipina, ini akan masuk. Termasuk atletnya juga akan masuk. Nah ini tantangan, challenge. Artinya ini tantangan tapi bagi kita. Tapi kita jangan takut dong sama masyarakat ekonomi ASEAN. Kita nggak boleh takut, kita harus siap. Ya, Justru kenapa tadi saya katakan adik-adik kita yang trik apa tadi namanya? Komunitas tricking, ya? martial art tricking. Tricking ya. Ini harus berlatih terus. Harus lebih hebat. Karena kalau kita lihat di YouTube, ini yang model-model seperti ini di luar negeri juga sama hebatnya. Artinya apa? Mereka akan bersaing bukan hanya dengan Indonesia. Mereka bersaing dengan luar. Gracia juga saya yakin akan bersaing dengan luar, bukan lagi dengan Indonesia. Kita lanjutkan lagi dan segmen berikutnya mau nggak Kang Dede perform? Dikit aja taekwondo. Boleh ya, kita todong di sini ya, sesaat lagi. Habis tadi bilang anak-anak hebat, masa yang senior gak bisa